Karena seringkali orang berpikir bahwasanya kayak gini harusnya mengerikan. Bener banget, misalnya aja bullying bukan cuma yang fisik loh Putra, ada juga. Dan tidak hanya bullying loh guys, kekerasan seksual pada remaja juga sering terjadi, tapi banyak yang tidak terlaporkan. Halo semua pendengar terbaik di seluruh penjuru. Selamat datang di podcast Berani Bicara, tempat di mana kita tidak takut membahas masalah-masalah krusial yang seringkali terabaikan dengan cara yang jelas, hangat dan penuh perhatian. Saya Zen dan saya ditemani Putra. Saya Putra, yang selalu siap jadi suara bagi mereka yang mungkin merasa tidak berdaya atau takut untuk berbicara. Kali ini kita punya tema yang super penting, sesuatu yang tidak boleh kita abaikan dari kalangan remaja, contohnya bullying dan kekerasan seksual pada remaja. Banget Putra, tema kita hari ini adalah bullying dan kekerasan seksual pada remaja beserta alur pengaduan PPKS di Universitas Dr. Subandi, Jember. Walaupun tema serius, kita coba bikinnya tidak terlalu berat ya. Iya, karena seringkali orang berpikir bahwasanya kayak gini harusnya mengerikan dan bikin sedih aja. Padahal kalau kita bahas dengan cara yang tepat, bisa jadi lebih mudah dimengerti dan membuat orang berani mengambil tindakan. Bener banget, misalnya aja bullying bukan cuma yang fisik loh Putra. Ada juga bullying verbal, sosial, dan siber yang seringkali lebih menyakitkan karena bisa menyebar cepat dan sulit dikontrol. Betul Zen, saya pernah dengar cerita temen ya, disuruh nama-nama jahat di grup WA sama teman sekelasnya. Padahal dia cuma mau ikut ekstrakurikuler tadi aja. Akhirnya dia jadi minder dan tidak mau sekolah selama beberapa hari. Parah banget kan, dan yang lebih prihatin, banyak yang berpikir cuma iseng aja atau remaja itu suka begitu. Padahal bullying bisa menyebabkan masalah kesehatan mental serius loh, depresi, kecemasan, bahkan pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Dan tidak hanya bullying loh Zen, kekerasan seksual pada remaja juga sering terjadi, tapi banyak yang tidak terlaporkan. Mulai dari komentar yang tidak pantas, pelecehan fisik, sampai hal yang lebih parah. Banyak korban yang takut bicara karena takut dipermalukan atau tidak dipercaya. Nah, itu yang jadi masalah besar. Padahal di UDS ada sistem perlindungan dari kekerasan seksual, PPKS, yang siap membantu loh Putra. Kamu pernah dengar tentangnya kan? Iya dong, bahkan aku pernah ikut sosialisasinya kemarin. Biar gak salah, aku akan jelaskan alur pengaduannya. Jadi kalau ada yang mengalami atau menyaksikan kekerasan seksual, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah yang pertama, jaga keamanan diri terlebih dahulu. Cari tempat yang aman dan orang yang bisa dipercaya untuk ditemui. Yang kedua, laporkan segera, bisa langsung ke pihak kampus melalui beberapa jalur, menghubungi tim PPKDS UDS yang sudah ditunjuk khusus, datang langsung ke bagian kemahasiswaan atau bagian hukum kampus, mengisi formulir pengaduan yang tersedia di website resmi UDS atau melalui aplikasi Upwork. Dan yang ketiga, simpan bukti yang ada. Kalau ada pesan, foto, atau barang bukti lain, jangan dihapus ya. Tapi ingat, jangan memaksakan diri kalau menyimpan bukti itu tidak membuat kami tidak nyaman. Kalau aku sih merasa sangat terbantu dan informasi ini. Jadi pesan kita hari ini adalah jangan pernah menjadi orang yang melakukan bullying atau kekerasan seksual, dan jangan pernah menjadi orang yang diam saat melihat terjadinya. Benar sekali. Setiap orang punya hak untuk merasa aman dan dihormati. Kalau kamu atau temanmu mengalami hal seperti ini, jangan ragu untuk berbicara dan mencari bantuan. Kamu tidak sendirian. Oke deh teman-teman, itu dia pembahasan kita hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu banyak orang ya.
Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung cek website UDS atau hubungi bagian kemahasiswaan ya. Jangan lupa bagikan podcast ini ke teman-temanmu agar informasi penting ini bisa sampai ke banyak orang. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap jaga diri dan kesehatan satu sama lain. Oke, sampai jumpa.